Aduh. Aduh. Banyak banget nyamuknya. Aduh, mana bisa tidur gua kalau nyamuknya banyak kayak gini. Malah tempatnya kotor lagi. Yang ada semalaman gua nggak bisa tidur, gimana caranya nih? Ngapain gua tidur di sini ya? Gua kan masih punya duit. Gini-gini, gua masih punya pabrik dari Papa Chandra. Gila aja kalau gua masih bertahan di tempat kayak beginian. Mendingan gua cari hotel. Siapa tuh? Kayak ada buka pintu. Jangan-jangan maling. Ngapain sih kalau malam manggil pergi? Saya harus kasih Mas Afan. Mas, bangun Mas, bangun. Aku lagi malas, Rina. Tadi malam kan udah. Aduh Mas, aku mau ngasih tau kamu. Tuh, Stefano pergi diem-diem tuh Mas. Biarin aja. Udah gede kok urusan kita. Kenapa sih Stefano itu Mas kok punya rencana selalu diem-diem? Harusnya dia itu ngomong sama kita Mas. Kan sudah bilang kalian itu harus kompak. Kamu bawel banget sih. Mas, bisa nggak sih kamu itu korbanin waktu tidur kamu untuk mewujudkan impian kamu, Mas? Dengerin saya, Mas ya. Sebelum Devano ngasih sebagian saham pabriknya, ya, kamu harus bikin Devano tetap tinggal di sini. Kamu harus bikin dia itu butuh kamu untuk melindungi dia. Ngerti nggak sih? Mas, kalau Devano bisa hidup sendiri, dia nggak butuh kamu, dia juga nggak akan mikir Mas bakal ngasih sebagian pabriknya untuk kamu. Kamu kenapa nggak bilang dari tadi? Aduh. Dasar, lama kalau mikir. Itu siapa ya? Jangan-jangan orang neror gua lagi. Woi, lu kemana sih? Itu, gua nggak enak kalau tidur di tempat lo. Soalnya gua takut ngerepotin kakak ipar gua. Elah, lu kayak gitu aja nggak enak. Lu kan adik gua. Iya lo tahu gua orangnya nggak enakan. Gua takut ngerepotin kakak gua yang cantik ini. Enggak ngerepotin, saya nggak masalah. Wila, kita ini kan saudara, Vano. Lagian tujuan kita apa? Balas dendam sama Rido sama Fitri. Jadi kita mesti bersatu. Yaudah, gua jujur aja deh. Gua nggak bisa tidur di tempat lo. Banyak nyamuk, gua cari hotel aja. Sama nyamuk kan lu takut. Tinggal tepaknya juga hilang. Hotel itu bukan solusi. Lo ingat, lo itu bakal dijebak. Kemarin lo dibikin mau mati. Oh, lo ketangkep lagi sama Rido, lo bakal mati sama Rido. Kamu mau dikubur beneran besok-besok? Hah? Kakak, gua nggak akan biarin itu terjadi. Gua nggak mau. Gila aja, Pak. Nah, makanya lo di rumah gua aja. Lo tidur tenang, gua awasin. Gua masakin air panas deh untuk lo, untuk mandi. Ribet banget tidur doang. Tenang gimana maksud lo? Gua nggak bisa tidur, tempat tuh banyak nyamuk. Gimana bisa tenang sih? Aduh udah deh, kalau soal itu tenang aja. Besok gue beliin kelambu, lo kasih gue duit, nanti gue sulap di rumah gue ya, bengkel itu ya, jadi hotel bintang 5. Puas? Ya udah ya. Kayak anak perawan, nyamuknya takut. Gede banget nyamuknya, enak. Ini gara-gara kamu nih. Tidur di luar, Vano di dalam enak banget. Tahu sini banyak nyamuk. Kamu tuh yang ngeluh aja. Biasa pasang obat nyamuk, Mas. Kalau misalnya nyamuk di darah kamu ya udah nggak apa-apa. Itu beramal. Ayo aja dengan beramal ya, kamu dapat balasannya. Sebagian pabrik itu sahamnya buat kamu. Coba kamu. Digigit nyamuk pasti kamu marah. Aduh, kamu kurang ajar ya. Nyamuk Mas, nyamuk sekalian.
gimana mama tuh gak percaya sama papa kamu, Diva. Mama bahkan udah capek sama papa kamu. Masa bisa sih papa tuh selalu percaya gitu aja sama keluarga Pak Ruslan? Sekarang ada lagi cerita kalau Rido itu anak papa. Masuk akal nggak sih? Hah? Sekarang mama mau tanya sama kamu, Diva. Kamu percaya nggak kalau Rido itu anaknya papa? Hah? Percaya kamu? Aku baru sadar, kita jarang banget ya ngobrol kayak gini. Gak tahu kenapa, aku ngerasa nyaman ngobrol sama kamu, Bel. Seperti ngobrol sama saudara kandung sendiri. Pantes aja, selama ini Rido baik banget sama kami. Ternyata emang ada ikatan batin di antara kita. Pantes aku lebih ngerasa deket sama Rido dibanding sama Arif. Diva, kamu kenapa sih? Kamu jangan diem aja dong, kamu gak kasihan sama mama kamu. Hah? Kamu percaya kan? Kamu percaya kan dengan omongan mama? Kamu juga gak percaya kan sama mereka, Diva? Ma, udah mama tenang ya, Ma. Mama gak usah khawatir soal keluarga Pak Ruslan. Udahlah, mama tenang ya. Enggak, Diva. Kamu enak bilang, Ma tenang. Mama gak bisa tenang, Diva. Keluarga itu selalu menghantui hidup kita. Kenapa coba? Mama itu selalu bisa jadi bohongin sama keluarga itu. Sekarang tolong Mama, Diva. Kamu bilang dong sama papa kamu, buka pikiran papa. Agar itu mau percaya dengan omongan Mama. Coba kamu yang bisa didengar sama papa kamu. Mama tuh udah gak dipercaya. Ma, aku harus ngomong apa sama papa? Kan gak ada lagi yang perlu ditakutin, Ma. Pokoknya apapun yang terjadi, Mama nggak hilang dan Mama nggak redo. Kalau yang namanya Rido itu ada di kehidupan kita, Mama nggak mau ada Devano berikutnya lagi di rumah ini. Udah lama tuh gak usah sebut-sebut nama itu lagi. Sekarang jelaskan, berarti kamu tidak menginginkan ini semua kan? Nggak mau kan semua ini terjadi di keluarga kita? Sekarang kamu sadarin papa kamu, Diva. Demi keluarga kita. Ya udah mau tenang. Jadi kan gak mau sama papa ya, Ma ya. Kamu kenapa Yani? Dari dulu. Yani? Yani? Papa. Yani. Yani. Kata-kata terakhir yang diucapkan sebelum dia meninggal itu nama Rido, nah. Jadi sebelum Bayani meninggal, dia nyebut nama Rido. Apa mungkin pada saat itu Yani tahu kalau Rido itu adalah anak kami. Dia kepingin memberitahukannya ke Papa. Tapi Papa yang nggak ngerti. Papa yang sabar ya. Papa itu udah janji sama Yani kalau akan menemukan anak kita sebelum dia meninggal. Papa jangan sedih kayak gini, Pak. Tapi apa? Papa malah membawa seorang penipu ke depan dia. Gara-gara ulah Vano semuanya itu. Ulah Vano. Kenapa ya, Mas? Aku nggak punya perasaan apa-apa. Aku ngerasa aku nggak punya ikatan batin sama Arif. Apa benar, Mas? Dia itu anak kita. Ternyata dulu itu Yani sudah punya firasat. Dia bilang sama Papa kalau dia merasa tidak punya ikatan batin sama Arif.
malah lebih dekat dengan Rido. Rido yang mengurus dia. Rido juga ngurus Papa. Tapi Papa nggak percaya sama kata-kata Yani. Ini semua salah Papa, Diva. Semua salah Papa. Pak, mulai sekarang Papa harus lebih teliti ya. Papa belajar dari pengalaman. Coba deh sekarang Papa pertimbangkan omongan Mama. Jadi kamu malah lebih percaya sama mama kamu? Enggak, Pak, bukan kayak gitu. Sampai kapanpun Diva nggak akan meragukan sama omongannya Pak Ruslan. Tapi sekarang Mama lagi trauma, Pak. Harusnya Papa bisa menenangkan Mama. Yakinkan Mama, Pak. Jangan menentang Mama seperti sekarang. Itu malah bikin Mama makin nggak percaya sama keluarga Pak Ruslan. Seharusnya mamamu itu juga ngerti perasaan Papa. Perasaan Papa yang baru menemukan anak Papa yang selama ini Papa cari. Papa belum sempat memeluk dia. Belum sempat minta maaf sama dia. Belum sempat mengakui dia sebagai anak Papa. Tapi Pak, Mama kayak gini, itu karena Mama takut. Mama trauma dengan perbuatan Mas Vano dan Arif. Kamu gak usah halangin Papa untuk mengakui Rido sebagai anak Papa. Aku harus mendamaikan Mama sama Papa agar mereka bisa menemukan jalan tengah. Ya Allah, ternyata aku baru sadar kalau waktu itu Arif gak bisa ngangkat keranda jenazah Yani. Karena Allah menunjukkan bahwa dia bukanlah anak kandungnya, melainkan Rido. Dia yang mampu mengangkat keranda itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau telah menunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Akhirnya Yani diantarkan oleh anak kandungnya sendiri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Seandainya saja aku tahu sejak dulu. Papa itu pasti mau menemui penipu itu. Oke, Pak. Kamu boleh ketemu sama penipu itu. Tapi Rido tidak akan pernah masuk ke rumah ini. Dia tidak boleh menghancurkan keluarga ini. Dan saya yakin tidak akan pernah ada ruang di rumah ini buat kamu, Rido. Rido nggak akan pergi, Bu. Rido di sini akan selalu ada sama Ibu, sama Bapak. Cuma Bapak sama Ibu yang rawat dan ngurus aku. Cuma kalian yang aku tahu. Gak ada orang tua lain. Siapa yang datang? Apa mungkin Mas Vano sama Mas Alvan?
Sepertinya lampu di dalam rumah udah dimatikan. Apa mereka mungkin sudah tidur ya? Atau aku ketuk saja pintunya? Enggak. Sebaiknya aku kembali besok aja. Nggak enak kalau mengganggu mereka. Yani pasti ingin sekali aku menemui anak kami. Anakku sudah di depan mata. Aku nggak mungkin tinggal diam aja. Tapi kalau aku mengganggu mereka malam-malam begini, sepertinya gak enak juga. Tapi aku ingin sekali memeluk anakku. Ingin ketemu dia. Ingin mendengarnya memanggilku Papa. Chandra sepertinya ragu buat datang ke sini. Apa mungkin dia masih ragu ya kalau aku ini anaknya? Rido lagi ngeliatin apa ya? Pak Chandra. Dia pasti mau menemui Rido. Kenapa Rido diam aja ya? Go. Kenapa kamu diam aja? Saya nggak mau ninggalin bapak sama ibu. Bapak sama ibu orang tua saya yang sebenarnya, Pak. Saya nggak butuh bapak yang lain. Saya akan tetap di sini. Meskipun bapak usir saya. Rido, bapak juga orang tua. Bapak tahu perasaan Pak Chandra. Temui dia. Enggak, Pak. Saya akan tetap di sini sama bapak. Bapak adalah bapakku, Pak. Aku nggak butuh bapak yang lain. Bapak sama ibu kasih semuanya ke aku. Sekalipun bapak ngusir aku akan terus kesini, Pak. Aku akan mohon sama bapak supaya kembali sama bapak sama ibu. Aku nggak peduli. Sampai kapanpun kamu anak saya. Kamu anak saya. Selamanya. Bahkan kalau Bapak meninggal, Bapak minta kamu yang mengantarkan Bapak ke liang kubur. Bapak besaran kamu menjadi anak yang berbakti. Ayo, temuin Pak Chandra sekarang. Jangan pernah kamu menghindar. Ayo. Ayo. Enggak, Pak. Saya nggak mau ketemu sama Pak Chandra. Saya mau di sini sama bapak sama ibu. Saya mau deketin ibu.
Dok, Papa bahagia banget kamu mau ikut sama Papa. Ya, saya kejar Pak. Ya. Rida! Rida! Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Rido diambil seperti di mimpi. Rido! Rido! Pak Sandra? Rido. Yuk. Sambut bapakmu. Kamu jangan menyangkal. Dia adalah bapakmu. Bapak kandung kamu, Dok. Ayo. Aku Rido. Rido. Ya. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Bulia. Bulia pergi dari sini, Bu. Sebelum kesabaran saya habis. Ngomong aja kayak gitu. Memang mulut kamu selalu lancang, tau gak? Pak, saya mau istri Bapak. Saya nggak mau Bapak sama Ibu saya disakitin, Pak. Sebaiknya Bulia pergi. Pergi dari sini. Bisa-bisanya Bulia lakukan itu pada anak saya. Anak kamu? Nggak salah. Hah? Ini anak angkat kamu. Selama ini anak sendiri nggak bisa dijual. Anak kandung nggak bisa dijual. Sekarang menjual anak angkat sama suami saya. Kalian ini bener-bener keluarga penjahat, tau nggak? Bisanya nipu suami saya aja kerjanya. Heran ya nggak habis-habis. Cukup, Pak. Cukup! Rido memang anakku. Bukan anaknya Pak Chandra. Dan Rido selamanya anak saya. Dan saya tidak akan kasih ke siapa-siapa. Mama benar-benar kelewatan. Apa? Papa tuh buka dong mata hati Papa. Papa tuh ditipu sama mereka. Aku nggak akan kemana-mana, Pak, Bu. Aku nggak akan ninggalin Bapak sama Ibu. Ayo, Pak, Bu. Rido. Rido. Mereka memang keluarga angkat kamu, Rido. Tapi saya juga ayah kandung kamu. Apa kamu tega menyangkal aku ayah kandung kamu sendiri? Pak, Bapak emang ayah kandung saya. Tapi Bapak sama Ibu, mereka yang rawat saya. Dan mereka orang tua saya sebenarnya. Saya tahu, Rido. Mereka orang tua angkat kamu. Tapi saya juga ayah kandung kamu, Rido. Papa tuh ngomong apa sih? Papa tarik omongan Papa itu. Papa nanti rugi. Papa nyesel, tau nggak? Papa tuh jangan mau ditipu mereka, Pak. Hah? Apa buktinya apa? Saya tidak pernah menipu siapapun, termasuk menipu ibu dan bapak. Kalian
Pergi dari sini. Pergi. Rido adalah anakku. Pak, Bu, maafkan kelakuan istri saya tadi. Tapi saya merasakan ada ikatan batin antara saya dan Rido. Kalau istri saya belum percaya, saya rela untuk tes DNA sama Rido, Pak. Gak perlu, Pak. Kita gak perlu tes apapun. Pak, Papa dengarkan sekarang? Rido ini tidak ingin tes DNA. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena dia itu takut kebohongannya dia itu kebongkar. Karena dia ini bukan anak Papa. Papa tuh gimana sih? Mama ini justru menyelamatkan Papa. Papa tuh jangan menyesal nanti. Pak, saya nggak pengen apapun dari Bapak. Makanya saya bilang saya nggak perlu tes apapun. Kalau Bapak pengen ngasih sesuatu ke saya cuma minta satu, Pak. Biarkan saya jalani kehidupan kayak gini. Biarkan saya hidup sama Bapak dan Ibu. Silakan Bapak pergi dari sini. Bawa istri Bapak. Dan jangan pernah nyakitin ibu dan bapak saya. Ayo Pak, Bu. Rido anakku. Pak, kamu ini apa-apaan sih? Tadi dengar gak Rido bilang apa? Dia tidak mengharapkan Papa. Dia itu mau tinggal sama keluarga miskin, keluarga Ibu Aminah. Ya udah, ngapain dipikirin? Mama juga nggak betah di sini. Ya, pulang, pulang. Bu, maafin aku ya Bu. Gara-gara aku tangan ibu jadi kayak gitu. Ibu nggak apa-apa, Dok. Yang sakit tuh hati ibu. Ma, sudah Ma, jangan nangis. Rido kan tetap di sini bersama kita, ya? Iya. Papa kenapa sih pakai bilang segala sama mereka? Coba lihat, mereka cuma menghina kita aja. Ya Pak, kita nggak usah bahas lagi soal ini. Saya udah nggak mau dengar lagi. Besok kita bawa ibu ke dokter ya. Kita cek tangan ibu. Ibu nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap di sini. Maafin Mama, Pak. Maafin kalau Mama selalu merepotkan Papa. Gila adikku, hari ini tuh beda, ganteng, kayak seles keramik lah. Di luar. Ano? Ini kopinya udah dibuatin. Diminum dong. Minum. Ayo. Spesial tuh dari bini gua. Minum dulu. Wis. Gimana kopinya? Enak? Enak. Kalau tidurnya gimana kemarin? Enak. Vano, tuh Mas Alfa udah siap tuh, tinggal dibawa ke kantor. Wangi, hiburan baru. Gak apa-apa lagi, meskipun berkas-berkasnya belum siap ya. Tapi gitu-gitu Mas Alfa pinter kok, bisa diandelin. Brilliant. Gua kayaknya lagi dimanfaatin sama kakak-kakak gua. Vano, kalau dipikir-pikir kayaknya kita udah nggak pantas deh tinggal di rumah bapuk ini. Secara kamu sekarang bos besar ya kan, duitnya juga banyak. Boleh kali mikir-mikir kita punya rumah baru gitu yang pas. Bener tuh No, di sini lo lihat oksigennya berebutan. Semuanya emang parasit. Tapi gimana, gua stuck banget sama mereka nih. Gua pergi aja dari semua ini.
Tenang aja kak, kalau masalah berkas-berkas sih gampang, itu kecil. Tinggal datang aja ke kantor, semuanya beres. Mantap, mantap. Boleh. Ayo gue cabut dulu. Yaudah, jangan lupa makan siang lo ya. Oh, pasti dong. Keren dong. Hati-hati ya Tono. Ingin lah. Akhirnya kita lepas juga dari bengkel ini. Panas. Jadi orang kaya bentar lagi. Bukan lagi Mas, nggak pas banget dengan muka saya tinggal di sini. Aduh. Kamu nanti kalau kita punya banyak uang, kamu mau beli apa? Saya pengen anting berlian, sepatu berlian, tas berlian. Cicil. Aku kawin lagi boleh? Enggak. Barangan. Urusan hati dan cinta itu aneh banget ya. Begitu rumit dan menguras energi. Tapi semua bisa dihapuskan hanya oleh secari kertas. Tapi apakah surat pembatalan pernikahan ini benar-benar membuatku berhenti mencintai Mas Rido? Aku rasa tidak. Kini aku harus menyembunyikan perasaan ini. Aku gak akan membiarkan seorang pun tahu mengenai perasaanku terhadap Rido. Ini hal yang tepat untuk aku lakukan. Seandainya Vita bisa jujur sama aku, kalau dia juga cinta sama Rido, ini semua gak akan terjadi. Astagfirullah, kok tanganku nggak mau bergerak? Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya Allah. Ibu nggak apa-apa. Aduh dulu, Bu. ya Allah. Ibu gak apa-apa kan? Tangan Ibu kenapa? Semenjak ibu disekap di freezer itu, tangan ibu sering mati rasa. Tapi nggak masalah. Mudah-mudahan cepat baik. Ya Allah. Oh ya Fit, tadi malam kamu nggak ada di rumah. Maafin ya ibu ya. Ibu terlalu fokus sama Rido. Ibu nggak nyadar kalau tadi malam kamu nggak ada di rumah. Kemana Fit? Surat keputusan pembatalan pernikahan aku udah keluar, Bu. Jadi aku udah gak bisa lagi tinggal sama Mas Rido. Apa? Kok? Kamu nggak bilang-bilang sama ibu? Aku minta maaf ya, Bu. Aku gak bisa ngelakuin ini, Bu. Aku gak mau ngeliat Vita sedih, Bu. Dan sekarang aku kesini mau naruh barang-barangnya Mas Rido. Dan setelah itu aku akan pergi, Bu. Pergi? Maksud kamu apa? Kamu pergi kemana? Nggak tahu, Bu. Yang penting aku pergi dari sini. Dan kalau aku nggak pergi dari sini, itu nggak adil untuk Vita, Bu. Enggak, Kak. Hakimah bilang dia bakal telepon Rido dulu. Nggak mungkin Hakim mutusin sebelah pihak gitu aja. Vita, cukup ya. Ini semua itu udah berakhir. Kak, Fitri! Kak Fitri tunggu. Kak Fitri nggak bisa kayak gini, kita harus ngomongin dulu. Kakak nggak bisa sebelah pihak ini nih, nggak adil. Nggak, Vita, aku harus ngelakuin ini karena sampai kapanpun Rido itu milik kamu. Dan aku nggak berhak ngambil Rido dari kamu. Semua itu kesalahan. Dan kesalahan itu udah dibenarkan. Jadi pernikahan itu dibatalkan. Kak, Kak Fitri! Dok, kamu harus kejar Kak Fitri. Dia habis ngelakuin hal bodoh. Fit, tenangin diri kamu, tenangin. Gak bisa, Dok. Cepat kamu kejar dia. Fit, tetap mata aku, Fit. Gak bisa, Dok. Kamu udah nikah sama Kak Fitri. Fit, aku udah gak nikah lagi sama Fitri, udah dong. Kamu kalau sayang sama aku, kamu harus ngajuin banding. Kalau kamu gak ngajuin banding, itu sama aja kamu nyakitin hati aku dan kamu gak sayang sama aku. Aku cinta sama kamu. Gak bisa. Kan udah milik Kak Fitri, udahlah.
Aku cinta sama kamu dan aku gak mau nyakitin kamu. Kalau emang itu mau kamu, baik, kau akan lakuin apa yang kamu mau. Kamu janji? Tapi ada satu syarat. Memang jalan takdirku mengagumi tanpa dicintai. Bilang kalau kamu gak pernah cinta sama aku. Ayo, ngomong. Bilang kalau kamu gak pernah cinta sama aku. Kamu gak cinta sama aku? Iya. Menunggu hatimu. Aku enggak. Menyambut diriku. Aku enggak. Bahagia. Kamu hati-hati dong, Dok. Makasih, Fit. Kau masih khawatir sama aku. Aku yakin kau masih cinta sama aku, kan? Kamu cuma cinta sama aku. Fit. Enggak. Kita. Fit. Kamu cuma cinta sama aku, Fit. Kamu harus lakuin itu dong, Fit. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Aku juga sama, Fit. Vita! Bu, kita siap-siap ya ke rumah sakit. Ridho, tangan ibu udah nggak apa-apa kok. Bener. Ayo dong, Bu, kita cek ke dokter ya. Kamu jangan pemborosan. Kalau kita turuti untuk keperluan ibu, nanti kamu akan boros. Nih, tangan ibu nggak apa-apa, udah sembuh. Tapi Bu, saya takut tangan ibu kambuh, Bu. Ridho, tangan ibu tuh karena faktor usia aja. Nggak apa-apa kok. Oh iya, Dok. Tadi Fitri kesini. Kamu kenapa nggak bilang sama ibu kalau Fitri membatalkan perkawinan dengan kamu? Bu, Fitri udah ngelakuin hal yang benar kok, Bu. Lihat nih, Fitri. Dia simpan baju-baju kamu dengan bersih dan rapi. Dan Fitri juga, ketika semua orang menganggap kamu tidak akan kembali lagi, dia yakin dan percaya kamu pasti akan kembali. Ma, Ridho, Bapak pergi dulu ya. Bapak mau kemana? Bapak mau cari kerja. Ya Allah, Pak. Bapak di rumah aja ya, Pak. Bapak istirahat. Bapak jaga ibu. Kan udah ada aku, Pak. Aku yang bakal kerja. Enggak, Do. Bapak akan membiasakan diri. Siapa tahu tiba-tiba kamu... Pak, Bapak jangan ngomong yang aneh-aneh. Saya nggak bakal kemana-mana, Pak. Saya nggak bakal ninggalin Bapak sama Ibu. Selama saya bakal di sini sama Bapak sama Ibu. Ya udah, Pak. Saya berangkat ya. Saya berangkat, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, seandainya Ridho lahir dari rahimku. Ma, Allah akan memberikan kita yang terbaik.
Itu yang mesti harus kita yakini. Tapi kita harus siap-siap, Mas. Apapun yang bukan menjadi milik kita, tidak akan selamanya jadi milik kita, Ma. Kenapa sih Papa bicara begitu terus-menerus? Mau ngapain kalian kesini? Kak, kita mampir doang. Maaf ya, di sini nggak nerima kalian, jadi mending kalian pergi dari sini. Ini bukan mereka Arif. Kok bisa sih kamu jadi cewek licin banget, Fit? Abis pergi cewek satu, langsung tambah cewek satu lagi. Hah? Terus pas Rido balik, udah deh tuh kamu langsung guna-guna Arif supaya Arif ngakuin semua kesalahan yang dilakuin sama Rido. Ya kan? Dan sampai-sampai si Arif masuk penjara. Hebat, kamu hebat! Kamu tuh kedukun mana sih, hah? Bukan nyingkirin orangnya aja, tapi kamu bisa, hap! Habisin semua apa yang dia punya langsung jadi milik kamu, hah? Fit, bentar lagi. Kita nih berdua bakal jadi orang kaya lagi. Devano akan kasih setengah pabriknya untuk kita. Kita bakal beli mobil baru, rumah baru. Pokoknya semua barang-barang kita serba baru. Nah, jadi kita berdua bakal butuh pembantu. Kamu sama Vita kan cocok tuh adik kakak sama-sama pembantu, ya kan? Udah, mau nggak kerja sama kita? Nggak akan pernah terjadi. Ya ilah Fit, pembantu aja banyak gaya. Nanti dikasih duit banyak. Kalian dua pembantu bersaudara yang nggak tahu diuntung. Lihat gua, lo sekongkol kan sama Rido untuk membunuh kita, ya kan? Si kamu Mas, Sekarang gue pengen tahu siapa yang bakal nyelamatin. Gua kasih pelajaran. Woi! Woi! Hah? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Hah? Sini, Hah? katakan. Lepasin! Mau kemana? Mau kemana? Ini kan motor Mas Alvan kok di sini? Di mana ya? Masih teriak-teriak? Tolong, gue sakit! Kamu sikat. Fitri? Ayo Mas Alvan, Marina! Pasti nggak? Mau macam-macam lo? Saya mau lepasin Mas. Saya nggak bakal ngelawan. Lo maju kok, gua nggak peduli. Hei, Mas. Kalau nggak, tangan banyak. Mas mau. biarin aja. Mas! Oh, iya. Maaf. Diam, gua matain. Lepasin. Nggak, saya nggak bakal lepasin. Lepasin dulu Fitri. Nggak. Oke, kalau Mas nggak mau, saya Mas ya. Lepasin! Ya udah itu. 1. Lepasin dulu deh. Mas duluan aja nggak mau. Nggak ada. Nggak, Mas duluan. Saya Nggak. Muka lo penipu. Mas ini penipu. Lepasin. Udah. Awas lu ya, nggak kayak Batman lo mana muncul. Ayo! Ih, sakit tau! Apain muka gue ya? Gue bangku nanti, aduh! Mas, pokoknya kita harus balas semua ini, Mas. Tenang. Kita cari kesempatan lain. Nah, coba kalau nggak ada Rido, habis tuh pembantu. Kamu lah yang pengen ketangkep. Dan saya sih? Kita balik. Fit, kamu nggak apa-apa, Fit. aku nggak apa-apa kok. Makasih ya udah nolongin. Lagian kamu ngapain sih kesini sendirian? Fit, tunggu! Makasih ya Mas, kamu udah nolongin aku lagi. Kamu kenapa sih Mas? Masih mau perhatiin aku? Padahal aku ini udah bukan siapa-siapa kamu lagi. Aku udah bukan tanggung jawab kamu lagi, Mas. Fit, meskipun kita udah bukan suami istri lagi, kamu itu kakaknya Vita.
Jadi nggak ada salahnya aku perhatiin kamu. Makasih ya, Fit. Kamu juga udah jagain ibu sama bapak selama aku nggak ada. Ibu sama bapak udah aku anggap seperti orang tua aku sendiri, Mas. Jadi aku wajib menjaga mereka. Makasih ya, Fit. Oh iya, aku ketemu sama Vital. Dan dia juga cerita kalau dia kerja sama Mas Alvan dan Barina. Karena waktu itu dia pernah nyamar buat godain Mas Alvan. Dia pengen tahu tentang aku. Berarti Vita masih sangat mencintai Rido. Mungkin sebaiknya sekarang aku kasih kesempatan dia untuk deket sama Rido. Ya udah, aku permisi dulu ya. Masih ada perlu soalnya. Makasih, Mas. Madam, gua kesini pengen minta tanda tangan sama lo. Katanya gua jadi partner sama lo. Partner? Partner gimana sih maksudnya, Mas? Nah, jangan pura-pura amnesia lo. Lo kan janji sama gue. Ya kamu kan ngomong depan kita. Maksudnya gini loh, Kak. Maksud gua, Mas Alvan ini kerja sama gua di perusahaan gua gitu. Wah, sok serius banget sih. Udah gini aja, Mas. Pokoknya Mas tenang aja. Mas besok bisa masuk sini. Kalau masalah gua nggak usah khawatir. Gua udah dijagain bodyguard, ya. Bener lo ya? Iya. Lu pengen kerja pakai dasi kan? Besok kok kerja pakai dasi nggak apa-apa deh. Ya. Udah, Mas. Kita pergi aja. Ye. Mas, ini namanya Devano mempermainkan kita, Mas. Jangan mau diginiin. Kamu harus ancam dia. Ancam gimana? Kamu bilang ke Pak Chandra kalau Devano yang buyani, Mas. Dengan begitu, Devano akan datang ke kamu, minta tolong sama kamu sampai sujud-sujud. Dan di situ kamu minta apapun yang kamu mau. Brilian banget bini gua. Genius. Saya emang jenius, kamu enggak. Ayo. Arif, ada yang ingin ketemu. Siapa, Pak? Nanti lihat aja sendiri. Silakan. Makasih, Pak. Ya. Ada apa? Kamu mau nggak nikahin aku? Sebelumnya aku mau nanya sama kamu. Kamu ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba kamu minta aku nikahin kamu? Jadi gini, Mas. Aku suka sama kamu, tapi aku gak cinta sama kamu. Aku cuma cinta sama Mas Rido. Dan pernikahan aku sama Rido itu adalah suatu kesalahan, tapi itu semua udah dibatalin kok. Vita, adik aku itu cinta juga sama Rido. Dan dia gak bisa ngelupain Rido, Mas. Jadi makanya aku minta sama kamu, tolong kamu nikahin aku ya. Aku janji, kamu gak usah khawatir. Aku akan bebasin kamu dari penjara. Setelah kamu keluar dari penjara, kamu bisa nolong Mila, Mas. Setelah Mila sembuh, kamu boleh menceraikan aku. Dan aku akan pergi dari kehidupan kamu. Gimana, Mas? Makasih, Fit. Kamu udah mau ngasih aku kesempatan. Aku akan nikahin kamu. Makasih banyak ya, Mas. Kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Ya Allah. Hati-hati, Ma, kalau masak, Ma. Ya Allah. Gak apa-apa, Ma? Gak apa-apa. Mendadak kram. Ya udah, Hati-hati ya. Papa tunggu aja di ruang makan ya. Mama siapin makanannya.
Papa kamu tuh kemana sih? Ini tuh udah malam loh. Kok papa belum pulang? Aku juga nggak tahu, Ma. Iya, kamu harus cari tahu. Papa tuh masih di kantor atau ya bisa jadi papa tuh ke tempat lain. Coba deh Mama telepon Papa ya. Nggak usah deh. Mama belum mau telepon-telepon papa. Nah, gimana pun juga Mama harus ngomong sama Papa. Mama kasih pengertian. Mama tuh maunya gimana? Nur, kenapa ya? Aku jadi rewel gini? Aduh, Nur. Kenapa sayang? Aku mau coba tanya gendong. Kenapa sayang? Badannya juga agak hangat. Gini, kamu mending telepon dokter Andre deh. Mama takut penyakitnya Nur kambuh lagi. Sayang. Siva telepon dokter ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter tolongin Nur dong. Dokter tolongin Nur. Nur kenapa? Aku nggak tahu dokter. Dari tadi Nur tuh rewel terus, nggak berhenti. Ya udah, kamu tunggu ya. Saya segera ke sana, oke? Ya, Assalamualaikum. Dokter lagi menuju ke sini. Iya. Fitri, kenapa? Apa ada masalah sama keluarga Pak Ruslan? Nggak ada, Pak. Aku kesini, aku mau bicara sama Bapak. Mau bicara soal apa kamu? Apa Arif bisa dibebaskan dari penjara, Pak? Apa? Kamu minta saya bebaskan orang yang udah... Saya mohon sama Bapak, tolong bebaskan Mas Arif, Pak. Ini semua demi kebahagiaan anak Bapak. Apa maksud kamu? Arif itu bukan orang yang jahat, Pak. Dia terpaksa melakukan ini karena dia udah termasuk perangkapnya Van dan Alvan. Ya tapi tetap aja, dia sudah terlibat dalam kejahatan itu. Pak, Arif itu sebenarnya orang yang baik. Alvan dan Farah itu udah ngejebak Arif, Pak. Selama ini Arif dimanfaatkan sama mereka berdua untuk ngelakain keluarga Bapak. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Sudah, kamu nggak perlu berlutut kayak gitu. Ayo berdiri. Awalnya Arif itu butuh uang, Pak. Makanya dia mau berpura-pura jadi anak Bapak. Tapi dia udah sadar, Pak, bahwa apa yang udah dilakukan dia itu salah. Makanya dia itu keluar dari rumah Bapak. Dan Arif juga melindungi keluarga Pak Ruslan, melindungi keluarga Bapak. Arif, seharusnya Bapak yang keluar dari rumah ini, bukan kamu. Karena rumah ini juga milik kamu. Pak, aku pergi kan nggak jauh. Aku akan selalu ada untuk melindungi keluarga ini, Pak. Lagi pula, sampai kapanpun aku akan tetap menjadi anak Papa. Ini mobil Papa, aku balik. Pak Chandra, saya rencana akan menikah sama Arif. Saya ngelakuin ini semua karena saya pengen ngeliat anak Bapak bahagia dan mempersatukan Rido dengan Vita. Karena saya tahu mereka itu saling mencintai, Pak. Dan mereka nggak akan bisa tenang selama saya masih sendiri, Pak. Makanya itu saya minta nikah sama Arif. Dan Rido sama Vita bisa kembali, Pak. Arif udah menyelamatkan Rido. Arif rela menerima hukuman ini demi menyelamatkan Rido, Pak.
Balas dendam ini itu bukan ulah Arif, Pak. Tapi itu Ridho yang melakukan semua ini. Arif itu tidak tahu menahu, Pak. Tapi karena dia ngerasa bersalah sama Ridho, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya, Pak. Dan dia rela dipenjara demi menebus kesalahannya sama Ridho, Pak. Saya mohon, Pak, tolong bebaskan Mas Arif. Saya coba bicara dengan pengacara saya. Kita lihat nanti apa yang bisa dilakukan. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Nur sebenarnya nggak apa-apa. Kayaknya tadi digigit serangga, makanya dia agak sedikit kesakitan. Ya ampun, maaf banget ya dokter jadi ngerepotin. Dokter harus sampai ke rumah. Padahal Nur cuma digigit semut ya. Nggak apa-apa. Saya sebagai dokternya tetap harus mastiin kalau Nur benar-benar kondisinya baik. Makasih ya dokter. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya antar ke depan ya. Oh iya. Ya ampun, Kamu kenapa? Dev? Hah? kaki aku kayak terkilir deh. Aduh, sakit banget tuh. Yaudah yuk kita kompres dulu ya. Yuk. Udah mendingan? Iya udah nggak terlalu sakit kok dok. Pokoknya kalau mau kamu masih terasa sakit, kamu bisa kompres pakai es ya. Dokter Andre baik banget. Selama ini Mas Vano aja nggak pernah seperhatian ini sama aku. Mana mau dia ngompres kaki aku kayak gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, ada yang mesti kita omongin, Fit. Udah gak ada lagi yang perlu dibicarain. Fit, tunggu, Fit. Kita. Fit, kita harus ngomong, Fit. Udah lah dong, kamu pulang aja. Udah gak ada lagi yang perlu kita bicarain. Fit, aku mohon sama kamu, Fit. Kita mesti ngomong, aku jelasin semuanya. Fit, aku gak akan pulang ya, Fit. Sampai kamu keluar dan menemuin aku. Aku bakal nunggu di sini. Allah, Ridho masih di situ. Ridho benar-benar bertahan. Aku nggak mungkin keluar, Dok. Kamu harus balik ke Kak Fitri. Sebaiknya aku sholat malam.
Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Mama? Ma, Rido, kamu pulang, Rido, ibumu, Rido. Saya harus telepon Rido. Ma? Mama. Mama kenapa sih? Ya Allah. Mama kemana? Saya harus bawa ke rumah sakit, Ma. Bangun dong, Ma. Ma, bangun dong, Ma. Ya Allah. Saya harus ke rumah sakit. Halo? Halo? Dengan taksi, Pak? Pak, tolong ke jalan Armada, Pak. Cepat, Pak, ya. Iya. Cepat, Pak. Rido masih di luar nggak ya? Dok, Akhirnya kamu nemuin aku ya. HP kamu bunyi dari tadi, mending diangkat. Bapak. Halo, Assalamualaikum, Pak. Rido, Ibu, Dok. Kamu pulang, Dok. Apa? Yaudah, Pak. Saya kesana ya, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Ada apa, Dok? Fit, terjadi sesuatu sama Ibu, Fit. Aku harus rumah sakit. Aku ikut. Dok, kamu nyusul ke rumah sakit ya? Iya, Pak. Saya naik motor ya, Pak. Oke. Iya. Dokter, tolong dokter. Apakah tangan istri saya bisa diselamatkan, dokter? Kemungkinan Ibu Aminah harus segera dioperasi, Pak. Operasi, dokter? Iya, Pak. Jadi Bapak harus segera mengambil keputusan untuk menyetujuinya. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Ya Allah, Mama. Kami mohon Bapak dan Saudara bisa tunggu di luar. Saya akan memeriksa Bu Aminah lebih lanjut. Terima kasih. Iya, Pak. Bagaimana keadaan Ibu, Dok? Apa Ibu jadi dioperasi? Bapak tenang dulu ya, Pak. Saya akan cari alternatif lain, Pak. Gimana caranya? Saya akan telepon Dr. Andre ya, Pak. Sebentar. Halo Rido, ada apa? Halo, Dok. Maaf, Dok. Saya ganggu dokter malam-malam. Dok, tangan ibu saya mau dioperasi lagi, Dok. Apa dokter punya solusinya, Dok? Gini. Saya takut ini jadi pilihan terakhir. Artinya, operasi itu harus tetap dilakukan. Kamu siapin aja semuanya. Sekarang saya ke rumah sakit. Makasih ya, Dok. Dokter Andre kayaknya nggak punya solusi lain. Mungkin terpaksa ibu harus dioperasi. Dok, apa kata dokter Andre? Kata dokter Andre, ibu harus segera dioperasi, Pak. Ya Allah. Biar saya bilang ke dokter ya, Pak, untuk segera siapin operasi. Fit, kamu tungguin dokter Andre ya. Iya, Dok.
Dok, segera lakuin yang terbaik buat ibu saya, Dok. Baik Pak, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Bu Aminah. Segera siapin operasi ya, Dok. Baik. Saya akan bayar semuanya. Pak, saya pergi dulu, Pak. Rido, dari mana kamu akan mendapatkan uang untuk operasi ibu? Saya punya rencana, Pak. Tapi Bapak tidak mau. Ada kata-kata yang keluar dari mulut kamu bahwa kamu akan pinjam uang ke Pak Chandra. Bapak tenang aja, Pak. Saya nggak akan minta sama Pak Chandra. Saya tahu apa yang harus saya lakuin. Bapak nggak usah khawatir ya. Kalau gitu saya berangkat dulu, Pak. Fit. Hati-hati Dok. Tapi biaya operasinya dari mana? Apa itu punya? Salvan! Mas, buka Mas! Apaan sih? Wow, ada apa nih? Saya minta uang. Kasih saya uang sekarang. Apaan sih lu kira-kira dong, uang monopoli itu ada? Mas, macam-macam ya Mas ya? Saya minta uang sekarang, Mas harus kasih. Kamu nggak sopan banget sih main masuk-masuk aja. Mbak, saya nggak punya urusan sama Mbak ya? Cepat kasih saya uang, Mas. Saya perlu uang! Gua nggak ada uang! Kamu keluar sekarang juga, atau saya teriak biar kamu dikeroyok. Mbak, saya bilang sama Mbak ya, Mbak diem atau nggak saya pecahin sama Mbak. Dok, kamu itu kan tahu Dok, kita emang nggak punya uang, yang punya uang itu Devano. Kamu sendiri kan tahu dia punya pabrik, duitnya banyak, minta sama dia, jangan sama kita. Di mana Mas Vano? Di Hotel Nirmala kamar 112. Minta sama dia, pasti dikasih. Tunggu dulu. Lo uang untuk apaan? Mas tahu Mas, ibu di rumah sakit, dan itu gara-gara Mas Alfa sama Mas Vano. Masukin ibu ke freezer. Lupa, Oh, ibu sakit? Mantul, mantap betul, mati sekalian. Ingat ya Mas ya, sekali lagi Mas ngomong kayak gitu, saya akan laporin Mas ke polisi. Ya, ntar. Tunggu balasan gue. Gak ada sosokan amat sih Mas sekarang. Selin. Ngajar anak pohon. Pak, permisi Pak. Pak. Siapa sih? Aduh, ganggu aja. Pak. Pak. Hotel ini kebakaran Pak. Bapak cepat keluar. Apa-apaan lepasin gua? Lepasin! Kalau nggak gua lapor polisi. Apa Mas bilang? Hah? Mas mau lapor polisi? Silakan Mas lapor. Kalau Mas lapor polisi, Mas yang bakal ditangkap karena perlakuan Mas sama Bapak sama Ibu. Mau apa sih? Mas. Mas lupa, ah? Apa yang udah Mas perbuat sama Bapak sama Ibu? Mas lihat Ibu, Mas. Tangan Ibu harus dioperasi gara-gara Mas, tau nggak? Pokoknya saya nggak mau tahu, Mas. Saya mau minta uang sama Mas buat dioperasi Ibu. Kalau nggak, Mas saya bakal lapor polisi. Ayo, Mas. Iya, ikut. Ini gua transfer sekarang juga.
Sus. Makasih Pak, uang kami sudah terima. Rido, Dok, bagaimana dok? Bu Aminah saat ini sudah berada di ruang operasi. Sekarang kita tinggal berdoa aja, semoga semuanya lancar. Alhamdulillah, makasih dok. Ngomong-ngomong, kamu kenapa nggak mau terima uang dari saya? Saya hanya mau meminta uang dari orang yang harus bertanggung jawab dok, atas kondisi ibu sekarang. Dok, Rido, ibu sekarang sudah di ruang operasi. Dari mana kamu mendapatkan uang? Bapak nggak usah khawatir pak, saya dapetin uang itu fair, uang itu halal kok pak, dan uang itu hak ibu. Alhamdulillah. Sudah kalau begitu kita ke ruang tunggu saja, ya. Ya dok. Dokter Andre? Akhirnya dia ada kabar juga. Halo dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Diva. Sebentar lagi saya ke rumah kamu ya, buat cek kondisinya Nur, oke? Iya dokter, dari tadi aku nungguin kabar dokter. Ya saya minta maaf karena saya baru bisa ngabarin sekarang. Karena tadi pagi saya baru aja pulang untuk operasi tangannya Bu Aminah. Ibu Aminah? Ada apa sama ibu? Dia baik-baik aja kan? Ya pokoknya semuanya berjalan dengan lancar, ya. Ya udah saya berangkat ke sana, ya. Iya dokter, terima kasih ya. Ada apa dengan Bu Aminah, Diva? Ibu Aminah nggak apa-apa kok Pak. Dia habis dioperasi untuk kembaliin saraf-sarafnya. Seharusnya aku denger ini langsung dari Rido. Tapi Rido nggak ngasih tahu aku sama sekali. Bapak mau kemana? Apa pergi dulu ya? Pak, Bapak kenapa nggak pulang Pak? Bapak istirahat aja di rumah ya. Iya Pak, kata dokter kan operasi ibu berhasil. Insya Allah ibu akan baik-baik aja kok Pak. Tapi Bapak nggak mau ninggalin ibu. Bapak akan selalu sama ibu di sini. Pak, tapi Pak. Dok, tolong ya dok, ambilin baju-baju Bapak. Nanti kalau kondisinya ibu membaik, Bapak baru mau mandi. Iya Pak. Pak Chandra, kira-kira Mas Arif bisa dibebasin nggak ya? Kamu sabar dulu, Fit. Pengacara pasti udah berusaha semaksimal mungkin untuk bebasin Arif. Kita tinggal tunggu aja hasilnya di mana. Iya Pak. Gimana Pak? Bapak tenang aja. Semua sudah beres. Arif akan segera dibebaskan. Alhamdulillah. Mas Arif, ya ampun Mas, aku seneng banget kamu udah bebas. Ini semua berkat kamu dan Pak Chandra, Fit. Saya lakukan semua ini hanya karena Fitri. Dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Terima kasih, Pak. Saya dengar kamu mau menikah sama Fitri. Saya minta kamu menjaga dia dengan baik. Jangan sampai mengecewakannya, apalagi menyakiti dia. Saya janji ke Bapak, saya nggak akan kecewain Bapak lagi. Kamu bisa berterima kasih dengan cara menjaga dia dengan baik. Kalau begitu urusan saya dan pengacara saya udah selesai. Saya pamit dulu. Ayo Pak. David. Iya Pak. Makasih ya. Sama-sama Mas.